bahwa belajar kitab suci ini kan nggak ada habisnya ya Pak ya, nggak ada istilahnya tamat gitu, nggak ada. Seumur hidup kita harus terus membacanya, kita harus terus maksudnya mempelajarinya. Kadang-kadang ada istilah para mu'alaf itu lebih serius untuk mempelajari gitu ya. Betul. Karena baru tahu gitu ya Pak, dan merasa berapa tahun yang lalu itu sia-sia hidupnya gitu ya Pak, nggak dari dulu-dulu kan gitu ya. Tapi kembali namanya hidayah waktu ya sudah, justru sekarang diberi kesempatan ya kita harus mengejar gitu ya Pak semampu mungkin gitu loh. Kerinduan saya itu saya selalu berdoa kepada Allah semoga anak saya kan cuma satu ya Pak ya, semoga paling anak saya juga bisa Allah berikan hidayah. Jadi kerinduan saya ya kalau saya dulu menginjili ya seharusnya ke depan nanti saya juga mendakwah. Makanya saya kan butuh ilmu ya Pak ya, saya butuh ilmu juga supaya bisa juga menyampaikan kepada teman-teman gitu. Lalu juga tentang penglihatan loh Pak, sering kan ada penglihatan, nggak tahu mereka itu mati suri atau apa, bahwa di neraka itu banyak pendeta Pak gitu loh. Tapi teman saya yang aliran, maksudnya aliran, kalau saya kan nggak pakai yang bahasa roh gitu ya, jadi yang aliran karismatik itu mengatakan tuh pendeta-pendeta yang di neraka itu kenapa? Karena mereka waktu di dunia itu, mereka itu melayani Tuhan itu untuk kemegahan diri sendiri gitu loh. Makanya mereka di neraka. Lalu saya waktu saya udah hijrah ini saya ada juga, jadi ada penglihatan banyak pendeta di neraka, tapi dikupas oleh umat Islam. Lalu dikatakannya itu pendeta aja masuk neraka kan gitu. Saya pikir ya benar yang terakhir ini ya, karena ya itu tadi dia banyak menyampaikan istilahnya kan yang menyesatkan mereka ya Pak, akhirnya umat jadi percaya. Gitu. Nah, itu cuman ya untuk bisa sampai ke situ tuh ya benar-benar hidayah itu adalah milik Allah. Betul, betul. Istilahnya Yesus itu penebus dosa itu ya. Iya. Mungkin apa semacam saya mau tanya lah, pengen tahu lah, pengen tahu. Itu setelah ditebus berarti umatnya nggak ada yang punya dosa. Nah itu jadi begitu kita percaya, saya kayak syahadat gitu ya, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, langsung kalau hari ini mati langsung masuk surga Pak. Itu doktrinnya seperti itu gitu ya. Nah, kalau kita berdosa gimana? Ya dosa minta ampun lagi lah kan, seperti kalau ingat ada testimoni salep obat yang di Cina gitu Pak. Obat untuk apa itu luka bakar kan gitu. Sampai mereka demonya kan tangannya dibakar-bakar sendiri, kasih obat itu sembuh kan gitu. Kan nggak seperti itu ya. Buat dosa lalu bertobat, buat dosa bertobat kan gitu. Nah, itu yang sempat juga kan jadi kayak guyonan kayak gitu. Jadi memang seperti itu. Jadi apa ya, secara terus dikatakan juga bahwa kita ini hidup di zaman anugerah. Jadi kita nggak perlu seperti Taurat kayak gitu loh, seperti Taurat. Salah satunya kan kalau kita umat Muslim kan harus wudhu kayak gitu kan, dianggap itu ikut Taurat gitu loh Pak, gitu loh. Karena kita orang Kristen kan masuk gereja nggak perlu wudhu kan Pak. Betul. Langsung aja masuk, terus nggak ada halangan untuk wanita yang sedang berhalangan gitu kan nggak ada. Sekarang kalau di Muslim kan benar-benar pokoknya gaspol lah, masuk. Sebenarnya nggak ada mandi junub kan gitu ya Pak. Cara berpakaiannya pun bebas, sepatu pun masuk, hajar aja pol, gas. Berpakaiannya ini yang saya juga maksudnya baru dapat sindiran gitu ya, maksudnya dari teman saya ini mengatakan itu masuk gereja aja pakai baju tali satu, rok pendek. Saya pun dulu juga seperti itu Pak, waktu masih muda kan itu. Soalnya saya itu lingkungannya di rumah itu Kristen Katolik, termasuk keluarga saya Katolik. Iya, jadi saya yang Islam itu saya sama istri. Jadi mualaf, yang istri mualaf. Kalau saya bukan. Jadi pada saat setelah masuk Islam Ibu langsung cari pembimbing ya? Iya, belajar ke. Iya, kalau pembimbing kajian yang khusus itu maksudnya nggak rutin gitu ya Pak. Yang sementara ini kan saya belajar guru ngaji itu ya, belajar Al-Quran itu yang rutin. Lalu kalau kajian ini kebetulan tetangga saya itu ngenalin saya ada acara untuk pembinaan mu'alaf di daerah Bendul Merisi di masjid
Jami Mekah. Nah itu katanya ada, ini kemarin Minggu saya mau datang, ternyata sementara dibatalkan, mungkin minggu nanti. Saya berusaha untuk bertemu dengan komunitas mu'alaf yang juga nggak terlalu jauh dari tempat tinggal saya, yang bisa saling saling diskusi ya Pak, saling. Betul. Karena jujur namanya iman tuh memang kan harus belajar, harus dipupuk, karena apalagi saya kan masih baru gitu. Selain juga yang pasti kan alhamdulillah kan saya sudah menikah ya Pak ya, jadi suami juga jadi imam, juga ya jadi pembimbing saya, cuman karena kan memang bukan ustadz, jadi ya mesti cari pembimbing juga tambahan gitu loh Pak. Iya. Yang berbuat salah siapa, yang akan nebus siapa, seperti itu. Saya coba membackup semampu saya waktu di komentar seperti itu. Gimana sih menurut Ibu? Ya itulah Pak, makanya kan doktrin bertobatlah, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya masuk surga kan. Dan jadi dulu ya saya terima saja gitu ya Pak, karena bagi saya ya kebetulan saya dari kecil juga seperti itu, dan kayaknya kan kepastian gitu ya, jadi kepastian. Jadi sampai sekarang nih kalau orang Kristen meninggal kan pulang ke rumah Bapa di surga kan gitu ya. Kalau orang Islam kan insya Allah kayak gitu ya gitu loh. Makanya seperti itu gitu. Jadi ya itu sudah ajaran ya Pak ya, makanya ajaran seperti itu. Jadi waktu saya mau hijrah itu sebenarnya yang jadi ganjalan seperti itu Pak. Jadi saya loh di sini udah ada jaminan, istilahnya kan gitu ya Pak, jaminan masuk surga. Saya tahu dari dulu, saya tahu kalau di tempat yang lain tuh nggak ada jaminan kan ya Pak. Ya, intinya ya udah kita memperjuangkan sendiri kan gitu ya. Kita melakukan bagian kita, beribadah syariah, maksudnya ajaran-ajaran harus bertakwa kan, itu harus dilakukan gitu ya. Jadi justru saya bersyukur setelah saya mengenal Islam ini, saya bisa intinya yaitu tadi nggak gampang-gampang berdosa tadi Pak, kan nggak ada yang nebus kan gitu ya. Jadi harus berhati-hati kan dalam hidup gitu loh. Dan ya memang di Islam pun kita juga tahu bahwa kalaupun kita nanti bisa masuk surga itu kan semua ya karena Allah ya Pak ya. Kita lo manusia kan pasti kalau dihitung antara salah sama benarnya pasti kan banyak salahnya ya. Mau kita berhati-hati, namanya manusia kan itu. Tapi paling tidak itu kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab untuk hidup lebih lurus gitu, untuk hidup tidak menggampangkan, karena memang ya tadi kalau kataku Doni nggak ada yang nebus lagi, kita nggak ada juru selamat kan gitu, kita cari selamat sendiri kalau katanya Pendeta Yaya Wolo nih. Jadi hal seperti itu tuh ya memang sudah didoktrinkan, jadi banyak orang itu sebenarnya juga mungkin kurang paham gitu Pak. Jadi kurang paham, akhirnya ya udah mereka mengikuti. Jadi kayak kemarin saya lihat di komen-komen YouTube itu, saya juga ya sekarang saya bisa ketawa Pak. Tapi kalau dulu ya saya mungkin ya nggak bisa gitu masih loh. Ngotot, kan? Masih ngotot gitu loh. Masih iman. Iya, masih iman. Jadi ya semua itu memang panggilan hidup masing-masing orang. Makanya saya selalu juga menyampaikan bagi Anda yang mungkin sudah Islam sejak lahir, tolong hargai anugerah itu, karena banyak orang justru yang lahir Islam itu mereka tidak menghargai gitu ya. Jadi mungkin sholatnya juga enggak serius, atau mungkin belajar ngajinya juga enggak maksudnya enggak terus sampai sekarang. Karena kalau saya melihatnya bahwa belajar kitab suci ini kan nggak ada habisnya ya Pak ya, nggak ada istilahnya tamat gitu, nggak ada. Seumur hidup kita harus terus membacanya, kita harus terus maksudnya mempelajarinya gitu. Juga pengalaman saya kan banyak mereka khatam Quran tapi hanya bahasa Arabnya saja. Nah itu yang perlu juga bagi masyarakat untuk juga mempelajari artinya, karena kita orang Indonesia kan gitu ya. Jadi paling tidak secara Indonesia apa untuk diterapkan. Karena ada teman juga dia menikah dengan non muslim, akhirnya jadi non muslim karena dia nggak ngerti isi Al-Quran, padahal dia udah khatam gitu kan. Itu disayangkan, iya gitu loh. Makanya ya saya juga menyampaikan kepada pendengar yang mungkin sudah Islam sejak lahir, Anda harus menghargai anugerah iman itu dan terus belajar, jangan pernah berhenti untuk
membaca Al-Quran, menghafalnya gitu ya. Makanya kadang ada istilah para mu'alaf itu lebih serius untuk mempelajari gitu ya. Betul. Karena baru tahu gitu ya Pak, dan merasa berapa tahun yang lalu itu sia-sia hidupnya gitu ya Pak, nggak dari dulu-dulu kan gitu ya. Tapi kembali namanya hidayah waktu ya sudah, justru sekarang diberi kesempatan ya kita harus mengejar gitu ya Pak semampu mungkin gitu loh. Alhamdulillah saya juga punya target nih kalau Allah izinkan bisa menghafalkan gitu ya Pak ya. Amin, sementara amin, dimulai amin. dari juz amma dulu Pak, pelan-pelan itu. Ya. Ada sebutan yang istilahnya ada Islam turunan, Iya. Islam yang sejak lahir, ada Islam tanjakan. Iya. Jadi kenapa cenderungan Islam yang dari lahir itu kurang apa ya, girohnya kurang untuk mempelajari. Dia merasa sudah lahir sudah Islam kan, turunan. Nah, ketika turunan itu mobil kalau turun itu namanya turunan kan, itu cenderung ngerem, semangatnya nggak ada, cuman ngerem aja, nggak mungkin digas. Tapi kalau Islam tanjakan nggak mungkin akan direm, gaspol kan, naik terus kan. Nah, kalau keyakinannya kurang bagus, maka akan jungkir balik apa, turun ke bawah kan, apa namanya, mundur. Nah, itu kalau remnya bagus. Jadi seperti itu. Saya kemarin dengar di apa namanya, RH Channel Ustadz Samsul Arifin Nababan. Jadi bedanya Islam turunan sama Islam tanjakan. Iya. Baik, apa kira-kira cita-cita Ibu, harapan ke depannya? Ya, harapan saya yang pasti, kerinduan saya itu saya selalu berdoa kepada Allah semoga anak saya kan cuma satu ya Pak ya, semoga paling anak saya juga bisa Allah berikan hidayah di usia berapa ya, intinya Allah yang punya hidup, saya hanya bisa berdoa karena saya juga nggak bisa memaksa berdakwah pun ya, saya intinya belum bisa intens gitu ya Pak. Jadi itu apa kerinduan saya yang terbesar, dan juga saya berharap juga yang kedua kan kalau saudara sekandung saya, adik saya itu Pak, gitu. Jadi mereka juga satu hari bisa mendapat hidayah, dan juga saya juga rindu juga bisa diberi kesempatan untuk berdakwah juga ke teman-teman yang non muslim gitu ya, untuk mereka juga bisa satu hari juga bisa dapat hidayah, karena saya percaya bahwa sesuatu harus diberitakan, masalah diterima atau tidak itu kembali hanya Allah yang bisa memberikan hidayah gitu. Jadi kerinduan saya ya, kalau saya dulu menginjili ya seharusnya ke depan nanti saya juga mendakwah. Makanya saya kan butuh ilmu ya Pak ya. Saya butuh ilmu juga supaya bisa juga menyampaikan kepada teman-teman gitu. Iya. Insyaallah. Nah, tadi saya teringat itu kata pasti dan insya Allah. Nah, mungkin saya perlu luruskan ya. Kata pasti itu bukan pakaian manusia. Kenapa di Islam pakai insya Allah? Karena kata pasti itu hanya milik Allah. Makanya kita apapun kita akan menyebut nama Allah Tuhannya sendiri. Insya Allah. Kayak gitu. Alhamdulillah. Semua kita menyebut nama Allah. Bukan pasti lah. Kamu siapa? Yang punya surga pasti. Ya, nggak bisa. Kenapa? Bukan berarti tanpa kejelasan. Tapi di Islam kata insya Allah itu karena kita bukan pencipta. Karena kita itu ciptaan. Yang bisa ngomong pasti itu hanya Allah Tuhan kita. Kalau manusia bilang pasti itu sombong, ya kan? Nah, kamu siapa? Besok aja kita nggak tahu pasti, apa kita tetap umurnya masih diberi atau kita akan diambil. Itu kita nggak bisa bilang pasti, hanya Allah. Makanya semua yang diucapkan manusia, umat Islam itu dia akan menyebut nama Allah. Insya Allah, alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, subhanallah. Harus menyertakan Allah. Itulah umat Islam itu tidak boleh sombong. Harus menyebut nama Allah karena semua kepastian hanya milik Allah
Ya kayak menyebut Masya Allah, Subhanallah itu saya kan masih belajar ya Pak ya. Pertama juga artinya saya pengen jelas, karena kalau kita orang awam dulu kalau nyebut Masya Allah itu kesannya itu kan ada sesuatu hal yang nggak sesuai, lalu Masya Allah kan gitu ya. Jadi tapi kesannya bagus, berbeda gitu loh Pak. Jadi kayak mungkin orang awam Masya Allah, tapi itu hal yang jelek. Padahal sebenarnya Masya Allah itu kan mengagungkan Allah ya Pak ya, ada sesuatu yang baik gitu. Jadi nah seperti istilah gitu saya kadang juga nggak mau kayak istilahnya ikut-ikutan, saya harus tahu sendiri untuk supaya nggak salah gitu Pak. Lalu kalau Insya Allah itu memang terkesannya kalau dulu itu saya orang ini bilang Insya Allah ini dengan alasan ini apa maksudnya supaya kalau nggak jadi itu seolah-olah nggak bersalah gitu. Itu orang kadang menyalahgunakan juga. Salah gunakan kata Insya Allah itu. Nah, supaya nanti kalau tidak jadi ya nggak apa-apa lah. Saya suka bilang Insya Allah. Jadi Insya Allah itu pemaknaannya bergeser ke sini pemaknaannya. Makanya kita itu ya harus dijelaskan terus bahwa Insya Allah itu bermaksud ya kita tetap ada kepastian untuk semangat di diri kita, tetapi semua apapun itu Allah yang akan menentukan takdirnya. Jadi kalau besok datang ke pengajian ya Insya Allah, bukan berarti kita nanti nggak apa-apa saya sudah bilang Insya Allah. Ya kan akhirnya dia sendiri yang menurunkan imannya. Iya itu saya juga belajar. Jadi kayak puasa gitu ya, puasa tak Insya Allah, karena kan belum selesai ya Pak puasanya ya Pak ya. Kalau misalnya ada halangan atau apa di tengah, nah itu saya mempelajari gitu ya, memaknai Insya Allah oh seperti itu. Tapi dengan artian kan tidak menggampangkan. Kalau memang terjadi sesuatu yang seolah-olah halangan ya berarti kan Allah belum mengizinkan gitu ya Pak. Coba kita pakai bahasa pasti. Besok ya puasa ya. Pastilah. Terus ternyata umur kita nggak nambah dosa itu pasti. Ya kan? Bukan pakaian kita. Makanya di Islam pakai kata Insya Allah. Seperti itu. Lanjut. Ya saya bersyukur bisa maksudnya mendapat hidayah di usia yang tidak muda ya Pak ya. Ini alhamdulillah tahun ini kalau Allah izinkan insya Allah bisa mencapai usia setengah abad kan gitu ya Pak ya. Jadi bagi berapa umurnya sekarang? Ya setengah abad tadi Pak. Berapa setengah abad? Itu berapa? 50? Masih muda 50. Masih muda. Masih muda. Belum 60. Iya belum 60. Ya itu jadi secara pola pikir maksudnya untuk menghafal-hafal itu kan juga udah uzur dibandingkan sama anak-anak gitu ya. Tapi ya saya berusaha untuk terus mencintai Al-Quran ya Pak ya, untuk belajar untuk mengaji, belajar untuk memaknai, dan di setiap waktu itu bisa terus mengingat untuk bahwa memang Al-Quran ini kan juga membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran kan juga jadi bekal ya Pak ya, bekal untuk akhirat gitu. Nah itu yang memang seolah-olah kan kita maksudnya menggunakan, kalau orang nggak paham kan menggunakan kayak mantra gitu Pak, kayak gitu kan yang nggak ngerti kan seolah kayak gitu. Padahal ini kan firman Allah, dan saya juga baru lebih memahami posisi Nabi Muhammad itu waktu itu sama suami saya dikenalin sama temennya gitu yang ustadz, lalu beliau bercerita seperti ini, gini loh, Nabi Muhammad itu waktu dapat wahyu ini kan dia sendirian, dan dia kan buta huruf Pak, nggak bisa baca, nggak bisa tulis gitu ya. Nah, kalau seandainya dia bisa baca, bisa tulis, maka bisa aja kan merekayasa isinya Al-Quran itu gitu loh. Lalu waktu itu dia juga nggak dianggap sama keluarganya, sama kaumnya, karena dipikir kan siapa lo gitu ya, kok ngangkat-ngangkat jadi Rasul kan gitu ya. Nah itu saya bisa merasakan, iya ya memang kalau di Alkitab pun dikatakan Nabi itu tidak dihargai di daerah asalnya kan gitu ya. Seperti Yesus di Nazaret itu kan nggak dihargai kan, dianggap kalau ceritanya kan anaknya tukang kayu kayak gitu ya Pak, jadi nggak dihargai kan itu. Nah ngaku-ngaku ngaku-ngaku kan gitu. Nah itu jadi bagaimana Al-Quran itu diwahyukan kayak gitu. Karena saya dulu juga dapat info Pak dari Murtadin bahwa
katanya Nabi Muhammad di Gua Hiro ya, Gua Hiro itu katanya nggak bertemu Jibril, tapi bertemu orang Yahudi, katanya ada yang seperti itu gitu ya, ada yang memberitakan seperti itu, jadi benar-benar simpang siur gitu lah. Jadi makanya kan kembali kita harus mempelajari Al-Quran dan bertemu dengan pembimbing guru yang tepat ya Pak ya. Betul. Karena banyak juga kan aliran-aliran yang juga menyelewengkan dari makna Al-Quran yang sesungguhnya. Betul. Seperti aliran-aliran keras yang sampai jihad seperti itu kan yang membuat orang mau masuk Islam itu juga ngeri kan, karena yang dilihat yang kerasnya itu Pak. Padahal Islam sendiri artinya kan rahmatan lil alamin, maksudnya untuk kedamaian kan Pak ya, keselamatan, kedamaian ya itu loh. Makanya kan saya lihat kok berbeda sekali. Nah itu yang saya sebagai awam ini, yang baru ini, intinya saya itu bersyukur untuk hidayah yang Allah berikan, dan semoga saya istiqomah gitu. Amin, amin. Bisa kalau Allah panggil meninggal dengan husnul khotimah, dan ya Allah berikan surganya ya Pak ya, amin, amin. Jannah. Nah itu kan impian setiap kita umat Islam untuk bisa juga dapat syafaatnya Rasul ya Pak ya. Amin. Nah syafaat Rasul ini juga gitu Pak. Jadi dulu saya itu doktrinnya itu bahwa sholawat Nabi itu mendoakan Nabi Muhammad. Oh iya, pemahamannya dulu. Iya, di luar Muslim itu seperti itu beritanya. Jadi itu lihat tuh Nabi Muhammad tuh loh tiap hari didoakan sama umat Muslim. Janjinya kalau Nabi Muhammad tuh masuk surga, nanti umatnya diajak. Buktinya didoakan terus kan gitu Pak supaya masuk surga. Nah itu yang pertama kali saya tanyakan juga gitu. Loh bukan, itu kita ini loh sholawat itu bukan untuk kepentingannya Nabi Muhammad, tapi untuk kepentingan kita, itu untuk dapat syafaat. Nah seperti itu kan udah benar-benar berbeda Pak. Gitu. Dan bagi orang yang belum bisa terima, ya kita nggak bisa maksa gitu Pak. Ya kalau kita menghormati Nabi Muhammad kan bukan berarti nyanyi-nyanyi yang nggak jelas ya kan. Iya. Kan doa, bagus kita menghormati orang. Kayak macam kita ketemu sama orang. Assalamualaikum. Saya tahu yang kita beri salam itu selamat lagi, sehat. Tapi kita tetap Assalamualaikum. Ya kan, semoga engkau selamat dan diteruskan warahmatullahi wabarakatuh. Berikan rahmat dan berkah. Kan menyapa kan aja, jangan hey. Kan kurang pas kan. Hey itu kan kurang pas. Makanya di Islam itu diajarkan yang keluar dari mulut kita itu semua mengandung kebaikan, ya kan, bukan sia-sia. Jadi ketika kita ngomong doa gitu. Jadi kita ketemu Assalamualaikum mendoakan. Kalau selamat siang kita kok pelit banget mendoakan hanya siang itu aja. Betul ya? Kok pelit banget. Harusnya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau mau dilanjutkan. Nah, sebelah mungkin yang istilahnya mengajarkan kasih. Islam lebih sempurna. Setiap apapun kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan cuma kasih. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau cuma dikasih, biasalah semua umat manusia pasti dikasih. Tetapi belum tentu disayang sama Allah. Karena di dunia ini itu agamanya lain. Itu nakal tapi orangnya kaya. Iya, karena Allah Maha Pengasih. Coba kalau ajarannya cuma kasih. Ya seperti itu. Makanya belum tentu disayang, tapi ketika ada lanjutannya Ar-Rahman, ada lanjutannya Ar-Rahim. Allah Maha Penyayang. Maka setiap manusia yang beriman dan bertakwa selain dikasih ya disayang. Seperti itu. Belum tentu semua orang disayang, tapi kalau dikasih jelas. Yang pertama bisa nafas saja udah dikasih. Seperti itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Kalau tadi ada pesan untuk yang Islam sejak lahir, nah mungkin saya sedikit ini minta saran atau pesan lah, tepatnya pesan kepada pemirsa sahabat Mu'alaf TV yang mungkin
mau masuk Islam, masih non Muslim, mau masuk Islam tapi ragu-ragu, atau mungkin banyak kendala, halangan, atau mungkin dari keluarga yang mungkin tidak menyetujui, takut diusir atau apa, gimana sih pesannya? Ya, bagi para pemirsa Mu'alaf TV yang mungkin sudah mulai mempelajari Islam, mungkin sudah ada kerinduan untuk bisa berhijrah, namun masih ada tantangan dari keluarga atau dari pihak-pihak luar, ya saya berharap Anda terus mantapkan hati bahwa apa yang kita pilih ini adalah untuk kekekalan, ya, untuk masa depan, untuk akhirat gitu ya, bukan hanya untuk di dunia ini. Apalah artinya kita mempertahankan yang di dunia ini kalau yang kekal itu kita lepaskan gitu ya. Kita tidak berani untuk menerimanya atau mengambilnya. Mungkin ada tantangan, ada perjuangan, tapi percayalah Allah pasti akan mengerti dan akan juga mengangkat derajat kita sebagai umatnya asalkan kita bertakwa. Karena jujur setiap manusia pasti sudah ada rezekinya, bahkan dari lahir pun sudah disiapkan rezekinya. Dan di Islam ini kita juga lebih banyak belajar semua kehidupan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu semua ada doanya, semua ada maksudnya ajarannya yang itu mungkin tidak kita dapatkan di iman yang lain. Jadi saya bersyukur walaupun masih banyak yang belum saya tahu ya, saya bisa, tapi saya akan terus untuk rindu menggali dan menggali, karena di Islam ini banyak sekali ilmu yang harus kita pelajari, bahkan mungkin sampai kita meninggal pun masih belum selesai untuk mempelajari. Jadi saya berharap bagi Anda yang sudah mempunyai kerinduan untuk boleh mengenal iman Islam, segera Anda mencari pembimbing dan juga memutuskan untuk bersyahadat, karena kita tidak tahu kita hidup sampai kapan. Jangan sampai kita menunda untuk bersyahadat dan kita melepaskan untuk memperoleh iman di dalam Islam. Itu amin, Masya Allah. Terima kasih banyak sudah mau berbagi dengan kami, dan semoga perbincangan kali ini bisa bermanfaat buat saya pribadi dan untuk penonton pemirsa sahabat Mu'alaf TV, dan bisa menjadi wasilah kepada semua penonton Mu'alaf TV, penyebab orang bisa mudah masuk Islam, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, terima kasih. Demikianlah perbincangan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada semua pemirsa sahabat Mu'alaf TV yang sudah setia mengikuti perbincangan kami. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Demikian, dan apabila kami ada salah-salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada benarnya, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu.